Alhamdulillah alladzi ja'ala al-amwala 'aunan lil mu'mini 'ala umuri dinihi wa dunyah. Subhanahu man ilahu a'tal katsira karaman minhu wa ihsana wa farada zakata 'ala 'ibadihi ibtila'an wa imtihana wa lutfan bil mu'minina wa imtinanan wa imtinana. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasilu bil makarimi kibaran wa sobiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Siti Hawa, Kecamatan Sumberjaya, rahimakumullah. Kita patut memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, karena sampai saat ini kita masih istiqomah, bisa menjalankan semua perintah Allah. Di antaranya pada bulan suci Ramadan ini kita masih eksis di hari ke-13 ini menjalankan ibadah puasa, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita, habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, semoga kepada seluruh umatnya yang turut setia terhadap ajarannya. Semoga kita termasuk umatnya dan selalu mendapatkan bimbingan dan syafaatnya dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita menyadari bahwa karunia atau fadl atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak, sangat luar biasa. Meski kita tidak menyadarinya, anugerah itu meliputi segala aspek kehidupan kita, mulai dari yang berupa fisik maupun non fisik, mulai dari berupa harta benda hingga kenikmatan yang tak kasat mata pun Allah selalu menganugerahkan kepada kita. Kesehatan waras akal kita, kesehatan badan jasmaniah kita, sehingga keimanan, keislaman yang ada di dalam hati kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang karunia kekayaan di antaranya, melalui ajaran Islam Allah mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima saja. Kita masukannya diberi, kita masukannya dikasihani, tetapi Allah dalam syariat Islam mengajarkan kita tidak hanya untuk menerima, tetapi kita dianjurkan untuk memberikan kepada orang lain atau membagikannya. Disinilah dalam syariat Islam kita kenal dengan istilah zakat, infak,
dan sedekah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena begitu pentingnya zakat dalam Islam sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran menggandengkan kalimat zakat dengan sholat. Setidaknya ada 24 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan sholat dan zakat secara beriringan. Di antaranya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal ini menandakan bahwa sholat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah, tetapi bisa terlepas dari keharusan untuk peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitar kita. Dengan bahasa lain, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Sayangnya rata-rata tingkat kesadaran kita untuk berzakat seringkali rendah daripada kesadaran kita untuk melaksanakan sholat. Barangkali karena ada anggapan, wah ini mah hasil kerja kita, ini mah hasil kerja keras keringat kita sendiri, ngapain harus diberikan kepada orang lain. Itu anggapan sebagian dari mereka. Belum lagi ditambah keinginan untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan dengan sebanyak-banyaknya, tak peduli orang lain. Bahkan tertanam sebuah pikiran bahwa jika harta kita semakin banyak, maka semakin mudah dan enaklah kehidupan kita. Pandangan inilah yang kerap melengahkan banyak orang di antara kita, bahwa sebenarnya di dalam kelebihan harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang sedang membutuhkan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Jika demikian, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang seharusnya berzakat namun tidak juga menunaikan kewajibannya, itu sama halnya dengan memakan hak orang lain. Dalam konteks ini, apa bedanya mereka dengan para koruptor atau para pencuri? Zakat secara bahasa bermakna suci, sehingga harta yang dizakati sesungguhnya dalam rangka proses pensucian diri dan pensucian terhadap harta benda. Tak mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak orang lain, ibaratnya kita tidak membuang kotoran. Setiap hari, setiap waktu kita makan, dalam perut kita banyak sekali berbagai macam makanan. Kalau kita tidak mengeluarkan, maka terjadilah penyakit ini dan itu. Wallahu a'lam. Begitu pula dengan harta yang kita cari, harta yang kita tumpuk-tumpukan, harta yang kita kumpul-kumpulkan. Kalau sudah memenuhi batas minimal untuk mengeluarkan zakat atau nisabnya, maka keluarkanlah zakatnya, agar harta yang ada di diri kita menjadi lebih suci lagi dan kita terbebas dari berbagai rintangan, hambatan dan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita selalu mengingat terhadap peristiwa di akhir Ramadan, ada istilahnya zakat fitrah. Sementara zakat mal yang kita miliki
Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengeluarkan zakatnya. Kalau ada yang belum, mangga. Mumpung sekarang masih ada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah. Apabila kita menunaikan zakat, kita menunaikan sedekah, infak dan yang lainnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menunaikan zakat, semoga zakatnya diterima oleh Allah. Yang belum menunaikan, mangga tunaikan agar bisa mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Zakat, infak dan sedekah atau yang sejenisnya merupakan ibadah yang sangat utama dalam syariat Islam. Terlebih lagi dilaksanakan pada bulan suci Ramadan seperti saat ini. Di samping pahala yang berlipat ganda, zakat menjadi sarana penguat usaha hamba kita, usaha kita dalam rangka penghambaan kita, pengabdian kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menjadikan di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan zakat dan sedekah. Kendati pun tak semestinya zakat dan sedekah itu selalu ada di bulan Ramadan. Zakat adalah kewajiban yang bisa kita lakukan pada bulan apa saja kalau harta perniagaan kita sudah memenuhi nisabnya. Tetapi lebih baik, alangkah baiknya kalau kita mengeluarkannya pada bulan Ramadan saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, selalu melimpahkan rahmat dan taufik serta karunia-Nya kepada kita semua, agar semua usaha kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan ibadah zakat. Kalaupun harta benda yang kita miliki belum sampai senisab, minimalnya kita bisa berbagi kepada sesama dengan bersedekah, berinfak dan berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa amtinaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nasu taqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا تمام رحمتك وارزقنا تمام فضلك وارزقنا تمام عفوانك ومغفرتك وصل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقنا ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. اللهم بارك لنا في هذه الشهر شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.